tidak masuk akal jika korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan kekerasan seksual kepada Putri Chandrawati. Sama halnya JPU, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta merasa janggal adanya pelecehan seksual yang diakui oleh Putri Chandrawati yang telah dilakukan Brigadir Yosua. Bahkan Majelis Hakim menyebut dalil Brigadir Yosua sebagai pelaku kekerasan seksual dinilai sangat tidak masuk akal. Oleh karena itu, Hakim menyimpulkan bahwa pelecehan seksual ialah rekayasa Putri Chandrawati yang memiliki dendam tertentu kepada korban. Hal ini disampaikan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso dalam sidang vonis Verdi Sambo pada Senin 13 Februari hari ini. Menurutnya, korban pelecehan seksual biasanya akan bergantung secara ekonomi kepada pelakunya. Ia menyatakan pelaku akan memberikan sejumlah uang kepada korban agar tak melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan rekening bank menjadi salah satu alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pelecehan seksual. Hasil pemeriksaan bahwa rekening atas nama Yosua adalah uang Putri Chandrawati, sehingga ia menyatakan bahwa tuduhan Brigadir Yosua sebagai pelaku dinilai tidak masuk akal. Kejanggalan lain yakni Putri yang sebagai dokter gigi tidak mengambil tindakan langsung visum usai mengaku menerima pelecehan. Selain itu juga dari hasil psikologi forensik, Putri yang tak memiliki alat bukti dalam kasus pelecehan seksual seperti rekam medis. Maka dari itu, Hakim berkesimpulan bahwa pelecehan seksual ialah rekayasa Putri Chandrawati yang memiliki dendam tertentu kepada Brigadir Yosua. Diyakini Majelis Hakim, Putri Chandrawati memiliki masalah pribadi dengan Brigadir Yosua sehingga membuat cerita pelecehan seksual tersebut. Ketidakpercayaan kasus pelecehan seksual ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memvonis terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua Verdi Sambo. Keterangan saksi Riki Rizal Wibowo tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Anita Amalia Dwi Agustin, yakni telah terjadi pemindah bukuan rekening BNI milik korban Nofriansah sebanyak 2 kali melalui transaksi M-Banking masing-masing 100 juta rupiah pada tanggal 11 Juli 2022 ke dalam rekening milik saksi Riki Rizal Wibowo. Bahwa pengertian di bawah dalam pasal 24 ayat 3 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tersebut menurut Majelis Hakim dikaitkan dengan relasi kuasa, maka korban kekerasan seksual akan bergantung secara ekonomi pada pelaku, di mana pelaku akan memberikan sejumlah uang kepada korban agar korban tidak melaporkan tindak pidana yang dialaminya, sehingga hasil pemeriksaan rekening bank menjadi salah satu alat bukti surat di dalam pembuktian tindak pidana pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Bahwa hasil pemeriksaan rekening bank milik almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat diketahui uang yang berada di dalam rekening tersebut adalah milik Putri Chandrawati, sehingga sangatlah tidak masuk akal apabila almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat didalilkan sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati, karena faktanya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat yang bergantung secara ekonomi kepada Putri Chandrawati. Dengan menggunakan logika sebagaimana dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual tersebut, sangatlah tidak masuk akal jika korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan kekerasan seksual kepada Putri Chandrawati. Demikian informasi hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.